Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi di kelas bersama diferensial. Sekarang mau membahas mengenai eksak. Kita punya soal di sini, tentukan solusi dari bentuk ini soal kita 3x² tambah 4xy dx ditambah 2x² ditambah 2y dy sama dengan 0. Kalau soal kita yang tadi ininya nggak ada ya, ininya dalam bentuk A. Jadi disuruh cari tahu si A itu berapa jika dia eksak gitu ya. Nah, sekarang ini udah diketahui nih. Dan kita disuruh untuk mencari solusinya. Berarti solusi itu berarti sampai selesai gitu ya. Oke, kita lihat, eee, ini eksak atau tidak. Kita cek dulu nih. Maka yang pertama ini kita kasih nama sebagai M karena dia melekat dengan dx ya. Ini sebagai N karena melekat dengan dy. M 3x² tambah 4xy karena dia melekat pada dx maka turunannya terhadap si do y. Berapa turunannya? Karena dia terhadap y ya. Ini kan tidak ada mengandung Y, maka ini turunannya 0. Kalau ini, karena ada mengandung Y pangkat 1, maka turunannya kan 1 ya, 1 kali 4X, maka 4X. Yang ini N 2X² tambah 2Y diturunkan terhadap X. Si 2X ya. 2X² mengandung X, berarti ini turunannya adalah 4X. 2Y karena tidak mengandung X, maka turunannya adalah 0. Karena do M per do Y sama dengan do N per do X nilainya 4X, maka ini dikatakan eksak. Ketika dia sudah dikatakan eksak baru kita lanjutkan. Do U per do X. Siapa itu? Karena yang melekat pada dx adalah si M ya, maka dia adalah M. 3x² tambah 4xy. Nah, karena ini do U per do X, kita tinggalkan saja do U di sebelah kiri, maka do X-nya kita lempar ke atas. Ke sini dia. Oke, atau kali silang gitu ya. Ketika sudah ada do U sebelah kiri, do X sebelah kanan, maka muncullah lambang integral. Oke, si integral kita, integral dari do U adalah U, integral dari 3x² dx adalah x pangkat 3, integral dari 4x y do X. Nah, ingat kalau do X berarti hanya terhadap si X yang kita integralkan. Integral dari 4x itu adalah 2x², y-nya ngikut saja. Nah, kemudian kan harusnya tambah C. Tapi karena ini do, maka kita tambah FY. Karena ini akan kita cari nantinya. Maka ada bentuk FY. Lanjut. Kita sudah punya tadi do U per do X. Sekarang kita masuk ke do U per do Y. Siapa itu do U per do Y? Yang melekat pada Y, ya, dy kan adalah si N. Maka ini adalah N. N kita adalah 2x² tambah 2Y. Oke. Karena kita sudah punya si U sebelumnya, yang habis kita integralkan tadi, maka kita turunkanlah U ini terhadap si Y, alias do U per do Y kita. Ketika X pangkat 3 diturunkan terhadap Y, karena ini tidak ada mengandung Y, maka turunannya adalah 0. Ini ada mengandung Y, pangkat 1, berarti turunannya adalah 2x². Turunan dari FY adalah F aksen Y. Oke, sama dengan, kan ini sama-sama do U per do Y ya, maka sama dengan si N. 2x² tambah 2Y. Di kiri ada 2x², di kanan ada juga 2x². Maka kita coret saja. F aksen Y, 0 tambah F aksen Y kan F aksen Y. Ini 2Y, maka F aksen Y sama dengan 2Y. Ketika F aksennya itu 2Y, maka F saja kita integralkanlah 2Y ini menjadi Y² tambah C. Nah, udah dapat nih Y² tambah C. Maka kita kembalikan ke soal yang ini, ke persamaan yang ini. U kita tadi kan X pangkat 3 ditambah 2x² Y tambah Y². Ditambah FY. FY kita sudah dapat nih, siapa? Ini dia, Y² tambah C. Kalau ini kita tulis ya, ini berarti F, Y gitu ya. Y² tambah C. Oke, maka ini dia, Y² tambah C. Nah, kita turunkan si U ini, kalau tadi do, sekarang menjadi D. Oke, kalau tadi parsial ini tidak parsial lagi, maka DU. Oke, DU sama dengan 0. Berarti ini konstanta ya, DU sama dengan 0. D
dari ini, si U-nya ini. Oke, X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat Y tambah Y kuadrat tambah C. Sama dengan 0. Ingat, ketika integral dx itu hasilnya adalah X ditambah C. Berarti kalau D buka kurung X, maka hasilnya adalah yang di dalam kurung tadi, yaitu si X. Sama dengan kasus ini. Ketika kita integralkan D, semua dalam kurung ini kita misalkan dengan X, maka hasilnya adalah si X, alias yang dalam kurung tadi semua. Oke, paham ya? Integral dari 0 adalah C. Karena ini ada 2C, maka kita kasih nama aja. Ini C1, ini C2. C2 dikurang C1 kan hasilnya tetap C. Atau C1 dikurang C2 tetap C. Maka X pangkat 3 tambah 2X kuadrat Y ditambah Y kuadrat sama dengan C. Nah, inilah hasilnya. Ini namanya solusi khusus, yang di sini namanya solusi umum. Jadi, persamaan kita kalau diminta tentukan solusi dari ya sampai ini. Oke ya, saya rasa bisa dipahami ini, nggak susah ya. Kayaknya perlu ada soal tambahan nih kayaknya ya. Oke, kita sudahi untuk soal ini. Selamat memahami mengenai PD eksak. Ketemu lagi di video berikutnya.